Tidak. Teh. Weh, ya. Program Studi Administrasi Publik Universitas Padjadjaran dengan bangga dipilih sebagai pelaksana Program Magang Belajar Kemahiran Mahasiswa atau MBKM dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Melalui program Kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM, pelaksanaan program ini tidak hanya mencerminkan langkah konkret mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan keterampilan, tetapi juga sebagai wujud nyata implementasi pembelajaran di perguruan tinggi. PKKM menjadi sarana bagi mahasiswa program administrasi publik (UNPAD) untuk memberikan kontribusi positif pada pengembangan desa. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima ilmu di ruang kelas, tetapi juga agen perubahan di lapangan, dan PKKM menjadi bentuk nyata kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, untuk memungkinkan mahasiswa dalam aktif terlibat upaya pembangunan yang berkelanjutan. Desa Ciwangi, tepatnya di Kecamatan Balubur, Limbangan, Kabupaten Garut, terpilih menjadi salah satu tempat diadakannya PKKM ini. Desa ini memamerkan persawahan yang luas dan subur, yang menjadikan tulang punggung pertanian. Lahan perladangan yang dikelola dengan efisiensi tinggi, dan keberagaman perkebunan serta peternakan yang memberikan warna tersendiri. Warga Desa Ciwangi aktif terlibat dalam beragam sektor ekonomi, dari menyuburkan tanah sawah hingga mengembangkan usaha peternakan dan perkebunan. Mereka menjadi pionir dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang beragam. Kreativitas dan semangat kewirausahaan masyarakat terlihat melalui kehadiran industri kecil yang berjalan, ragam kerajinan tangan yang diproduksi secara lokal, serta sektor jasa dan perdagangan yang tengah mengalami pertumbuhan yang pesat. Desa Ciwangi tidak hanya menjadi gambaran kehidupan pedesaan yang subur, tetapi juga sebuah komunitas yang dinamis dalam menggali potensi ekonomi lokal. Masyarakatnya tidak hanya berperan sebagai pelaku dalam pertanian, tetapi juga sebagai agen penggerak perubahan dalam pengembangan sektor-sektor yang beragam dan berkelanjutan. Salah satu hal yang membuat sektor perekonomian Desa Ciwangi hidup, yaitu adanya pabrik aci terbesar se-Jawa Barat. Dengan teknologi modern dan tangan-tangan terampil, pabrik ini memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Apa sih yang membuat aci dari Desa Ciwangi begitu istimewa? Kami berbicara dengan para petani dan pekerja pabrik untuk menemukan jawabannya. Mulai dari bahan baku hingga proses produksi, serta setiap langkah dikerjakan dengan cermat untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selain itu, Desa Ciwangi juga memiliki kelompok wanita tani yang tidak hanya menjadi tulang punggung pertanian lokal, tetapi juga agen perubahan yang membawa dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Para wanita tani Desa Ciwangi menonjol dalam peran mereka sebagai penjaga kelestarian lingkungan, bertanggung jawab atas pengelolaan lahan pertanian, serta berkelanjutan. Mereka secara aktif terlibat dalam praktik pertanian organik dan penerapan metode ramah lingkungan.
Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung kesehatan tanah dan tanaman, tetapi juga menciptakan fondasi untuk pertanian berkelanjutan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Mereka terlibat dalam seluruh rantai nilai, mulai dari penanaman hingga pemasaran produk pertanian. Keterlibatan aktif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memberdayakan wanita secara sosial dan ekonomi. Bukan hanya mandiri secara ekonomi, Desa Ciwangi juga unggul dalam hal budaya, seperti budaya adu domba Garut. Adu domba Garut bukan sekadar suatu acara olahraga atau pertunjukan, tetapi sebuah ritual yang menghubungkan masyarakat dengan akar budaya mereka dan memupuk nilai kebersamaan, rasa solidaritas, dan gotong royong di antara penduduk Desa Ciwangi dan masyarakat Jawa Barat. Seperti desa mandiri pada umumnya, Desa Ciwangi juga memiliki aset wisata yang sangat berpotensi untuk berkembang. Wisata yang dikenal dengan sebutan Pesona Jati Ciwangi ini menyuguhkan hutan jati yang memikat, menciptakan landscape yang memancarkan kehijauan dan kesejukan. Wisatawan dapat menjelajahi hutan ini melalui jalur setapak yang menawarkan pemandangan memukau serta kesempatan untuk merasakan kedamaian alam. Kami sebagai tim pelaksana program BKKM ini sangat bersyukur dan senang hati dapat diberikan kesempatan untuk mengabdi di Desa Ciwangi. Kami merasa bangga dapat berkontribusi dalam memberikan perubahan positif untuk kemajuan desa. Dengan program ini, kami dapat saling mengenal, membentuk rasa kekeluargaan, serta saling berkolaborasi satu sama lain sebagai tim yang utuh. Selama 2 minggu pengabdian di Desa Ciwangi, kami banyak mengenal dan mengunjungi tempat-tempat yang menarik seperti pabrik aci terbesar di Jawa Barat, kelompok wanita tani, dan Pesona Jati Ciwangi. Kami juga turut berbincang-bincang dengan pengelola untuk mendapatkan informasi lebih mendalam serta membantu perangkat desa dalam mengelola tata laksana pemerintahan, mulai dari penataan arsip desa, membantu dalam kegiatan sosialisasi ketahanan pangan desa, hingga memberikan pelatihan tentang strategi promosi tempat wisata Pinus Jati Ciwangi. Kami merasa bahwa Desa Ciwangi memiliki aset dan wisata yang sangat potensial. Oleh karena itu, selama seminggu terakhir masa pengabdian kami pergunakan untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan tentang pelatihan strategi promosi tempat wisata Pinus Jati Ciwangi yang disampaikan kepada perangkat desa, pengurus BUMDes, serta pengelola tempat wisata. Kami melaksanakan pelatihan ini dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam industri pariwisata. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mempromosikan Pinus Jati Ciwangi secara efektif, para peserta diajak untuk memahami esensi dan nilai untuk tempat wisata ini, sehingga mereka dapat menjadi duta yang bersemangat dan meyakinkan. Strategi promosi yang ditekankan dalam pelatihan mencakup memanfaatkan media sosial, pembuatan konten visual yang menarik, serta penggunaan teknik pemasaran berbasis cerita untuk memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang pengalaman di Pinus Jati Ciwangi. Para peserta diajarkan untuk mengidentifikasi segmen pasar potensial dan menyusun pesan promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens mereka. Kami berharap dengan adanya pengalaman yang kami dapatkan serta sedikit ilmu yang kami kontribusikan dapat memberikan kebermanfaatan dan inspirasi bagi semua pihak yang terlibat. Sekian keseruan dan pengalaman kami di Desa Ciwangi, sampai jumpa. Kami berharap dengan adanya pengalaman yang kami dapatkan serta sedikit ilmu yang kami kontribusikan dapat memberikan kebermanfaatan dan inspirasi bagi semua pihak yang terlibat. Sekian keseruan dan pengalaman kami di Desa Ciwangi. Sampai jumpa. Hai, jadi di sini kita lagi ada acara yaitu pembinaan kelompok ketahanan pangan. Acaranya dimulai dari pukul 8:30.